Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Sorry banget gue belum jadi bikin setup tour, padahal ini udah jadi ya ruangannya. Alasannya itu ya karena ini baru aja ganti lagi, tapi ini udah terakhir kayaknya. Alasan jadi 2 layar lagi tuh karena Tech Manis lagi ada kerjasama sama Bitama Official Store untuk isi konten di TikToknya mereka. Gaming peripheral minimalis, kalian bisa cek monitor ini, monitor 4K dengan harga termurah. Rasain monitor lebar yang bisa dukung produktivitas lu kayak monitor yang satu ini. Link TikToknya mungkin bisa gue taruh di description box, kalian bisa cek aja. Oke, jadi di video ini gue cuma pengen ngebahas gimana pengalaman gue pakai 27 inch 1080p sama 24 inch 1080p. Ini sama-sama 144 Hz. Yang horizontal itu yang 27 inch G2720 dari Lenovo. Kalau yang vertikal ini gue pakai Asus VG249Ki. Dua monitor ini ada di range harga yang sama di 3,5 juta, tapi ada plus sama minusnya, nanti akan kita bahas. So langsung aja masuk ke videonya. Dari segi spek, dua monitor ini mirip, resolusi 1080p, IPS panel, 144 Hz, response time bisa sampai di 1 millisecond. Untuk perbedaan yang signifikan adalah Lenovo 27 inch sementara Asus 24 inch. Kalau lihat dari spek yang barusan gue sebutin dan harga 3,5 juta dari kedua monitor ini, tentu kita akan gampang nentuin ya mending Lenovo di 27 inch dapat layar gede, tapi harganya sama. Itu yang awal gue pikirin, tapi ternyata setelah gue pakai, enggak juga. Untuk gue pribadi ngerasa kalau monitor 24 inch itu cocoknya Full HD, sementara 27 inch itu cocoknya QHD atau 2K resolusinya. Gue notice sih di setiap huruf ya, karena kelihatan kurang rapet gitu dia punya pixel, jadi kayak agak pecah gitu untuk pinggir-pinggirnya di 27 inch 1080p. Jadi ya memang kalau misalnya kalian mau beli monitor harus concern juga dari dia punya resolusi dan ukuran layarnya. Jangan sampai kalian beli yang 32 inch, tapi kalian itu pakainya Full HD. Nah, pendapat yang tadi gue itu ternyata didukung sama artikel yang gue temuin. Jadi di artikel itu bilang kalau misalnya Full HD cocoknya paling ideal ada di 24 inch. Kalau 22 itu bisa juga tapi kekecilan. Di 27 itu bisa juga, cuma gambarnya akan nggak sebagus di 24. Sementara untuk 27 memang disaranin itu pakai 2K. Tapi ya tentu ukuran 27 inch akan lebih enak dari segi dia punya ukuran karena lebih luas. Jadi kalau kita pengen multitasking, buka banyak tab ya tentunya akan lebih enak di 27 dibanding di 24. Dan kalau misalnya kita mau main game juga kita bisa dapat view yang kayak lebih lega gitu ya dibanding pakai 24 inch. Nah, karena hal yang paling gue notice adalah di huruf, mungkin ini akan jadi concern untuk kalian para programmer karena kan kalian akan berhadapan sama teks huruf tiap harinya. Pastinya ini akan agak keganggu sih ngeliat dia punya huruf tuh kayak kurang solid aja gitu. Terus hal yang beda adalah G2720 ini belum built-in speaker, sementara di VG249Ki ini udah ada speaker internalnya. Kalau misalnya setup kalian udah ada speaker sih nggak masalah sama sekali. Cuma kalau misalnya setupnya kayak Tech Manis ini yang satu ada speaker, satunya nggak ada, menurut gua itu super ngebantu banget built-in speaker di monitor. Karena ya sepi aja kuping lu kalau nggak ada speaker, kayak capek mau dengerin sesuatu harus pakai headset. Jadi speaker di monitor itu cukup ngebantu karena bikin meja kita juga lebih clean gitu. Terus ada beda juga dari mereka punya kaki ergonomis. Kalau di VG249Ki udah full ergonomis, sementara untuk Lenovo ini baru bisa tilt sama edge adjustment doang. Tapi untuk kaki monitor itu bukan hal yang harus dipikirin banget menurut gua, karena ujung-ujungnya gua pakai bracket ya, biar meja tuh jadi lebih clean dibanding pakai kaki monitor. Lanjut soal warna, mereka itu masing-masing ngeklaim kalau di Lenovo ada di 99% sRGB, sementara Asus itu ada di 100% sRGB color gamutnya. Untuk color akurasi, again and again gue thank you banget sama GTID karena gue nge-reference ke sana. Cuma untuk G2720 mereka itu belum ada data yang terbaru. Tapi kalau G2720 mirip sama G2420, harusnya Asus lebih unggul dibanding ini gitu ya. Nah, untungnya si Asus VG249Ki ini mereka kemarin baru aja review lagi untuk ketiga kalinya dan dikasih ACC profile. Akhirnya gue udah pasang ACC profile di sini di Asus, dan ya gue kalibrasi manual si Lenovo G2720 untuk ngikutin si Asus, jadi kayak grading gitu ya. Dan ya nggak terlalu mirip sih, cuman ya oke lah gitu, masih ada beda dikit. Gue ngerasa untuk si G2720 itu lebih nggak putih warnanya, sementara untuk si Asus itu lebih bright, tapi dia itu juga agak kekuningan gitu warnanya ya.
Jadi untuk penilaian gue pribadi, gue bisa bilang kalau VG249 itu lebih unggul dibanding G2720 ya. Dari dia segi punya fitur lebih oke, dan 24 inch 180 itu lebih ideal dibanding 27 inch 180 untuk pribadi gue. Tapi kalau misalnya kalian nggak masalahin sama kerapatan pixel yang sebetulnya itu nggak signifikan banget bedanya, cuman ya berasa aja di mata. Kalau misalnya kalian main game itu ya tentu nggak akan kelihatan beda banget gitu untuk 1080p 27 sama 24 inch. Jadi kalau kalian emang pengen cari layar yang lebih luas 27 inch ya boleh banget beli 27 inch 1080p. Cuma gue mungkin bisa aja saran ke kalian untuk 27 inch 1080p itu ada juga yang lebih murah, ada di Philips 27M8 seingat gue namanya. Itu dia ada di 3 juta cuman belum ergonomik. Ya mungkin itu bisa jadi opsi kalian kalau ujung-ujungnya setupnya pengen pakai bracket juga gitu ya. Itu aja sih, videonya simple, singkat gitu kayak. Gue mau update aja, kayak mau cerita aja gitu soal monitor gitu. Monitor ini yang gue pakai. Lagi banyak banget monitor sumpah di ruangan ini. Terus kemarin tuh gue baru aja dapat monitor unik ya. Pinjemin sih kalau ini. Ini ThinkVision. Yes. Alright. Oke. Ini portable gitu loh, kayak buat di laptop nih, super enak. Tertarik untuk di review, kalian bisa komen aja lah pokoknya. Intinya kalau kalian mau beli monitor, cek aja link description box buat taruh linknya. Terima kasih.